Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarana bihifzil farji wal lisan wal isti'adzati min syarrin nafsi wasyaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul insi wal jan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ma'ruf bil ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril azman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhib minaz zina wal liwat wa ityanil bahaim. Ini bab adalah menakuti daripada melakukan perzinahan, wal liwat dan lewat homoseksual, wa ityanil bahaim dan daripada menggauli binatang. Ada 3 macam jenis maksiat yang ditakuti dalam bab ini. Yang pertama adalah zina, yang kedua tadi liwat. Liwat artinya laki-laki dengan laki-laki. Wa ityanil bahaim dan menggauli binatang. Para muhibbin rahimakumullah, di antara 3 maksiat tersebut yang lebih besar adalah zina. Orang-orang yang beriman kepada Allah diwajibkan memelihara dirinya, memelihara anak istrinya daripada perzinahan. Memelihara diri, memelihara keluarga daripada perzinahan. Memelihara diri itu yang pertama, karena dengan diri yang terjaga daripada zina, maka dengan mudah kita menjaga anak istri kita. Nah, kalau kita laki-laki tidak bisa menjaga diri atau melakukan perzinahan, maka sulitlah kita untuk menjaga anak dan istri kita daripada perzinahan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ifu ta'iffa nisaukum." Ujar Nabi, jagalah diri kamu daripada perzinahan, khususnya niscaya akan terjaga istri kamu. Seorang istri bisa melakukan perzinahan akibat dari sang suami yang melakukan perzinahan. Seorang anak bisa melakukan perzinahan akibat orang tuanya melakukan perzinahan.
Jadi menjaga anak, menjaga istri daripada perzinahan itu kada cukup hanya dengan mengawasi mereka, hanya dengan menjaga mereka, tetapi perlu menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Karena itu ditegaskan oleh Nabi kita, ifu ta'iffa nisa'ukum. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati perzinahan itu. Jangan kamu dekati zina. Artinya mendekati saja jangan, apalagi melakukannya. Kayak apa contoh mendekati zina itu? Antara lain berduaan laki-laki dan perempuan ajnabiyah, berduaan laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sunyi. Nah itu diharamkan. Kenapa? Karena sudah mendekati perzinahan. Dan ini kada terbatas siapapun. Jangan hendak berduaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah, baik dalam kamar, baik dalam mobil, baik dalam toko, jangan. Karena itu sudah perbuatan mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, bahwasanya zina itu adalah satu kejahatan yang besar dan sejahat-jahat jalan seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, zina ini bermacam-macam tingkatannya, bermacam-macam derajatnya, bermacam-macam besar dosanya. Jadi kada sama zina itu. Ada zina yang ringan, ada zina yang sedang, ada zina yang berat, ada yang sangat berat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, az-zina maratib, zina itu bertingkat-tingkat. Bahwa bi ajnabiyyah la zawja laha azim wa azamu minhu bi ajnabiyyatin laha zawjun wa azamu minhu bi mahramin. Perzinahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah yang tidak punya suami, itu adalah sesuatu yang besar. Perzinahan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan lain yang belum atau yang sudah punya, yang tidak punya suami, baik itu gadis atau janda, pokoknya kada punya suami, nah itu adalah azim, besar. Dan yang lebih besar lagi daripada itu adalah perzinahan seseorang laki-laki dengan perempuan yang sudah bersuami. Yang bersuami ini berat lagi. Perzinahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dia masih bersuami. Dan lebih berat lagi kalau perempuan yang bersuami ini tetangga sendiri, lebih berat lagi. Satu kali berzina dengan perempuan yang punya suami tetangga, itu sama dengan 10 kali perzinahan dengan yang lain dosanya. Wa azam minhu bimahramin, lebih besar lagi pulang perzinahan itu bila dilakukan dengan orang yang tidak boleh dinikahi. Saudara, umpamanya anak kemanakan, memarina atau ibu, lebih berat lagi itu. Wa azamu minhu bimahramin. Nah ini zina yang berat.
dan yang sangat berat. Ada sesuatu yang masuk dalam bagian zina. Contohnya, seseorang laki-laki ini menangkap perempuan di tempat yang gelap. Tangkap bini-bini. Habis ditangkapnya bini-bini tadi, dizinahinya. Sekali dibawa ke tarang, pas bini seorang sekalinya. Nah, ini masuk bagian daripada zina. Walaupun dosanya kada seberat yang tadi, tapi itu bagian dari zina. Seorang laki-laki atau perempuan yang berhubungan suami istri menghayalkan orang lain, itu bagian dari zina. Walaupun itu kada sebesar dengan zina yang tadi dosanya, tapi tetap itu masuk bagian dalam zina. Nah, jadi zina itu maratib, bertingkat-tingkat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah Tuhan yang lain dan yang tidak membunuh orang yang Allah haramkan membunuhnya dan tidak melakukan perzinahan, barang siapa yang melakukan demikian maka dia menemui dosa, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan kekallah dia pada azab itu hal keadaan terhina. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 dosa besar. Pertama syirik, yang kedua membunuh orang, yang ketiga wala yaznun, zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis yabuthu junudahu fil ardi wa yaqulu lahum ayyukum adalla musliman albastuhu taj ala ra'sih fa'azamuhum fitnatan aqrabu ilayya manzilah fayaji'u ilayya ahaduhum fayaqulu lam azal bi fulan hatta talaqa imra'atah fayaqul ma sana'ta syai'a sawfa yatazawwaju ghayraha thumma yaji'u al-akhar fayaqulu lam azal bi fulan hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi al-adawah fayaqul ma sana'ta syai'a sawfa yusalihu thumma yaji'u al-akhar lam azal bihi hatta zana fayaqulu iblis ni'ma ma fa'alta fayudnihi minhu wa yad'u taj 'ala ra'si. Iblis, ujar Nabi kita, menyebarkan pasukannya di muka bumi. Sebelum iblis itu menyebarkan pasukan di muka bumi untuk menggoda menyesatkan manusia, iblis berkata, siapa di antara kalian wahai anak-anak buahku yang mampu menyesatkan seorang muslim, maka dia akan kuberi mahkota dan akan kudekatkan kedudukannya denganku. Siapa yang paling besar berhasil menjatuhkan seorang muslim dalam maksiat, dia kuberi mahkota. Berangkatlah pasukan iblis mengganggu, menggoda manusia. Datang satu kepada iblis, wahai iblis, aku tadi dapat menggoda orang laki bini, akhirnya bersarakan karena ku goda. Jadi iblis itu masih kada apa-apa, itu kada maksiat itu. Imbahnya bebulikan rujuk napa, atau lakinya kawin, bininya kawin, habis. Nah, Icam belum berhak lagi mendapatkan mahkota. Datang pulang seorang anak buahnya laporan, wahai iblis, aku tadi menggoda seseorang dengan saudaranya yang dulunya akrab, dulunya dekat, kok goda jadi bakalahi. Jadi iblis itu belum apa-apa. Ini berdamai kena habis kisahnya.
Datang pulang saya kong, wahai iblis, aku tadi menggoda manusia, akhirnya mereka berzina. Nah, itu nang ku maksud di iblis. Itu nang ku cari. Ni'ma ma fa'alta, itu perbuatan engkau yang sangat baik. Akhirnya anak buah iblis yang berhasil menggoda manusia sehingga berzina, itu yang diberi iblis mahkota. Itu yang dimuliakan oleh iblis. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa zina ini dianggap oleh iblis sesuatu yang besar? Karena orang yang berzina itu dicabut iman. Dan iman itu kembali kepada dia sesudah dia tobat dari zina itu. Dan tobat dari zina itu sulit. Nah, tobat dari zina itu sulit. Dan selama belum tobat, imannya kada kembali. Makanya orang yang mengekali zina itu matinya su'ul khatimah. Kenapa? Karena belum tobat dari zina, itu imannya dicabut oleh Allah. Tobat zina itu sulit, apalagi kada ketahuan orang, apalagi kada dapat penyakit, apalagi tentram, apalagi rami. Nah, tobatnya sulit. Itu perbuatan zina. Nah, makanya iblis sangat bangga kepada anak buahnya apabila dapat menggoda manusia sehingga melakukan perzinahan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim azaballah." Tidaklah timbul di suatu kampung, di suatu bangsa perzinahan, riba, melainkan kampung itu berarti siap untuk menerima azab Allah. Di kampung tuh ada perzinahan tapi dilegalkan, dibiarkan, bahkan diresmikan. Orang-orang kampung ini tahu itu tempat perzinahan, tahu. Lakian silih berganti datang, binian masuk, tahu. Tapi orang kampung diam. Orang kampung kada menimbulkan reaksi. Nah, berarti mereka ini sudah siap untuk menerima azab Allah. Begitu pula halnya riba. Nah, bila itu timbul riba itu di mana-mana, berarti itu kampung, itu bangsa siap untuk menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma zahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim azab Allah. Wa qala ta'ala ata'atuna az-zukran minal alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mencari pasangan itu laki-laki daripada alam ini? Engkau tinggalkan sesuatu yang Allah ciptakan untuk kamu dari pasangan kamu. Allah memulai pasangan laki-laki itu lawan bini-bini, itu pasangannya. Ada ini kada, lawan bini-bini kada ada nafsu, lawan laki-laki bernafsu. Nah, itu ya Tuhan, antum kaumun adun, kamu itu kaum yang melampau batas. Wa qala ta'ala falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Manakala datang azab kami kepada kaum, bangsa, komunitas yang mengadakan kegiatan perilaku homoseksual, Allah jadikan tempat tinggal mereka itu dibalik, nah atas ke bawah, bawah ke atas.
dan kami hujani lagi batu daripada tanah yang panas yang berturut-turut. Dinamai itu batu di sisi Tuhan engkau. Batunya sudah bangaran, kada betah luput. Ini batu pulan bin pulan, nah, maka batunya akan menyasar menuju orang tersebut. Sudah diprogram oleh Allah sebagai azab kepada mereka yang melakukan hal-hal seperti perbuatan homoseksual laki-laki dengan laki-laki itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina itu ketika dia berzina dia beriman. Nah, orang yang berzina itu waktu berzina dia sudah hilang imannya. Demikian juga pencuri waktu mencuri, peminum arak. Waktu mereka melakukan itu imannya dicabut oleh Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibn Majah wa rawahul Bazzar mukhtasara. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma wajadtumuhu waqa ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Ujar Nabi, siapa-siapa yang kamu jumpai mengumpuli binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh pula binatang itu. Wa ma wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Orang-orang yang kamu jumpai berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, laki-laki dengan laki-laki, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih, maka bunuhlah kedua-duanya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Turmudi wa Abu Ya'la al-Mausili wa isnaduhu sahih kadzabil Muharrar wa rawahu Mufarraqa Ibnu Majah wal Hakim kama rawa akhirahu ad-Daraqutni wa Diya al-Maqdisi. At-targhib fi hifzil farji wal lisan. Ini bab menggemarkan, mendorong tentang memelihara kemaluan dan lisan. Qala ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Allah memuji orang-orang yang mampu menjaga kemaluan mereka kecuali atas pasangan suami istri atau budak mereka, maka itu tidaklah dicela. Barang siapa yang mencari di belakang demikian, maka orang itu adalah melampau batas. Wa qala ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur seseorang dari satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Nah, setiap kali yang kita ucapkan nih, ada kalanya raqib yang mencatat atau atid. Bila yang kita ucapkan itu kebaikan, raqib yang mencatat. Bila kejahatan, atid. Nah, sebagaimana perlu kita menjaga kemaluan daripada hal-hal yang dilarang, maka perlu pula menjaga lisan, karena dua itulah yang kebanyakan memasukkan orang ke dalam neraka. Orang-orang yang kada bisa menjaga mulutnya sehingga suka gibah, menyambati orang. Nah, ini satu contoh kada bisa menjaga mulut. Namimah, anjur atar, kejadian sini bawa ke sana, sana bawa ke sini. Ini orang yang disiksa, belum lagi hari kiamat dalam kubur sudah disiksa. Orang anjur atar nih.
Jadi sebelum kita mengucapkan kata-kata nih, menyampaikan berita nih, adakah yang bakal sakit berita ini disampaikan, adakah yang bakal suka. Kadang-kadang namimah itu kada berniat. Nah, namimah itu kada berencana, tapi karena kalantihan, nah itu kalantihan. Kada berniat, kada anjur atar, cuma karena muntungnya ini kalantihan tadi, nah, lalu jadi namimah. Nah, kebanyakan bini-bini. Kenapa banyak bini-bini? Karena laki-laki biasa bila anjur atar tuh mah membibini ya kelakuan, iya tuh artinya. Nah, kada bisa menjaga mulut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ujar Nabi kita ada 7 golongan manusia yang Allah naungi mereka pada naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya hari mahsyar, hari kiamat. 7 kelompok ini dapat payung Allah sehingga kada kepanasan. Kada kepanasan ini. Orang lain maka adinang lamas lawan paluhnya seorang. Ada yang paluhnya inggat gulu, ada yang paluhnya inggat dada, ada yang paluh sampai ubun-ubun karena panasnya padang mahsyar. Nah, 7 golongan manusia ini diberi Tuhan naungan. 1 al-imamul adil, imam, pemimpin, pemerintah yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, pemuda yang hidup beribadah. Pemuda yang hidup beribadah. Kan pemuda ini biasa ketujuh beramian. Pemuda tuh ketujuh urusan nang kada bermanfaat. Pemuda biasanya ketujuh urusan maksiat. Ini kada. Muda orang ini digunakannya untuk ibadah kepada Allah. Nah, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga orang yang hatinya digantungkan di masjid. Hati digantungkan di masjid itu apa artinya? Orang ini selalu sembahyang berjamaah, zuhur melanggar ke masjid, bulik kena ke rumah, hatinya sudah bergantung kena asar ke masjid pulang, maghrib ke itu pulang. Nah, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang yang sembahyang berjamaah itu termasuk 7 golongan yang di padang mahsyar itu kada kapanasan. Wa rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang sayang menyayangi, cinta mencintai karena Allah. Atau 2 orang bini-bini kah saling sayang menyayangi semata-mata karena Allah, kada ada karena yang lain, masuk juga itu. Wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Termasuk juga dalam 7 golongan ini seseorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan. Laki-laki ini dibawahi oleh bini-bini, orangnya bungas, orangnya sugih, orangnya terhormat, membawahi melakukan zina. Ujar laki-laki, inni akhafullah, aku kada wani takut kepada Allah. Nah, laki-laki ini dapat naungan Allah pada hari kiamat. Yang kelima warajulun, yang keenam lah, yang keenam warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah, dia sembunyikan sedekahnya sehingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya.
Artinya orang ini melakukan sedekah khafiyah, sedekah yang tersembunyi, sehingga orang yang diberinya pun kada tahu siapa yang memberi. Sedekah itu kedua-duanya ada kelebihan. Kita bersedekah terang-terangan itu ada kelebihan. Tetapi sedekah yang sembunyi ini kelebihannya lebih besar. Yang ketujuh, warajulun dzakarallah khaliya fafadat aina. Seseorang laki-laki atau perempuan sama aja juga yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian dia menangis, mengeluarkan air matanya. Nah, ini 7 golongan manusia yang mulai padang mahsyar sudah dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Malik wa Ahmad wa Nasa'i. Wa an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Rawahul Bukhari wa lafzu lahu wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Ujar Nabi kita, siapa wani nang menjamin kawa menjaga mulut dan kemaluannya, aku jamin dia surga. Ya, Nabi kita menawarkan kepada sahabat, kepada umatnya, Nabi siapa nang kawa menjamin bahwa mulutnya itu kada berkata-kata nang haram, kemaluannya kada digunakan kepada yang haram, aku jamin jar Nabi al jannah, surga. Hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Nah, kemudian at-tarhib min syurbil khamar wa baiha. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما